Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Pada tanggal 10 April kemarin, akhirnya teaser Suzume no Tojimari dirilis dan memperlihatkan seperti apa wujud karakter utama kita yaitu Suzume serta masalah apa yang akan dia hadapi di film ini. Tanggal rilis filmnya juga sudah diumumkan yaitu pada tanggal 11 November 2022. Sebelumnya, gue udah pernah ngebahas sinopsis dan berteori mengenai alur cerita film ini. Kalau tertarik, link videonya ada di deskripsi. So, nggak usah lama lagi, mari kita breakdown trailernya. Trailer ini dibuka dengan scene Suzume yang sedang menaiki sepeda. Lalu di scene berikutnya kita diperlihatkan seperti apa bentuk kota yang akan menjadi latar di film ini. Kalau kalian baca sinopsis Suzume no Tojimari, di sini tertulis kalau karakter utama kita yaitu Suzume adalah gadis berumur 17 tahun yang tinggal di sebuah kota yang tenang di wilayah Kyushu sebelah barat daya Jepang. Nah, ketika sedang menaiki sepeda itu, Suzume bertemu dengan seorang pria misterius yang sedang berjalan. Mereka pun berpapasan dan Suzume berbalik ke arah pria itu. Ini adalah scene yang dimaksud di dalam sinopsis movie-nya, di mana Suzume bertemu dengan seorang pria muda yang sedang dalam perjalanan untuk mencari pintu dan Suzume pun mengikuti orang itu. Nah, kalau kalian perhatikan, awalnya Suzume mengendarai sepeda dengan kecepatan yang cukup tinggi sampai-sampai dia mengangkat kedua kakinya. Tapi ketika dia melihat pria misterius itu, di sini Suzume sengaja memperlambat kecepatannya, bahkan dia tidak lagi mengayuh sepeda, melainkan hanya didorong dengan satu kakinya. Ini memperlihatkan betapa herannya Suzume ketika melihat laki-laki itu, makanya dia sampai mengurangi kecepatannya. Dan setelah mereka berpapasan di jalan, muncul rasa penasaran di dalam diri Suzume, makanya dia pun berbalik dan mengikuti kemana perginya pria tersebut. Scene pun berpindah dan kita diperlihatkan sebuah pintu putih, kucing berwarna putih, seseorang yang mencoba membuka pintu putih itu, dan sebuah ruangan dengan kursi kayu. Untuk scene pintu putih, ini adalah pintu yang muncul di visual key movie-nya, dan sudah pasti ini adalah pintu yang sedang dicari oleh pria itu. Lalu untuk kucing putih, gue sama sekali nggak tahu apa maksudnya scene ini, tapi mungkin saja ini adalah kucing peliharaannya Suzume yang sedang dia beri makan sebelum keluar rumah. Scene berikutnya memperlihatkan seseorang yang sedang mencoba membuka pintu dan orang itu sudah jelas adalah Suzume. Kemudian kita diperlihatkan sebuah ruangan yang cukup berantakan, berisi beberapa buku dan sebuah kursi kayu yang kehilangan salah satu kakinya. Kalau dilihat-lihat, sepertinya itu adalah kursi untuk anak kecil. Lalu di dekat kursi itu terdapat sebuah kaleng dengan tulisan Suzume, jadi sepertinya ini adalah ruangan miliknya Suzume. Nah, untuk saat ini kita masih belum bisa menebak apa maksudnya scene ini dan apa gunanya kursi itu. Tapi satu hal yang pasti, kursi itu pastinya adalah benda yang cukup penting dan ada hubungannya dengan pintu yang telah Suzume buka. Makanya kursi itu muncul berkali-kali di dalam teaser ini. Bahkan kursi itu juga muncul di visual key terbarunya. Scene selanjutnya, kita diperlihatkan Suzume yang sedang berada di sebuah desa yang tampak terbengkalai. Ini adalah tempat yang dimaksud oleh sinopsisnya, di mana Suzume mengikuti pria misterius itu dan dia sampai di sebuah reruntuhan yang ada di gunung. Kalau dilihat, reruntuhan itu tampak seperti desa yang telah ditinggalkan dan berada di bawah jalan raya. Karena kalau kita perhatikan di bagian atas, di sini bisa terlihat pembatas jalan. Di sini juga bisa kita lihat sebuah gedung besar dengan atap berbentuk kubah yang sepertinya akan menjadi bangunan di mana Suzume menemukan pintu. Sehingga ini bisa menjelaskan kenapa Suzume penasaran dengan pintu itu. Karena apa maksudnya coba? Kenapa bisa ada pintu di dalam bangunan dengan atap berbentuk kubah dan hebatnya pintu itu masih bisa berdiri dengan kokoh. Selanjutnya, kita diperlihatkan scene seseorang yang sedang memasukkan kunci untuk membuka atau mungkin mengunci pintu, dan scene seseorang yang sedang mengunci sepeda. Untuk scene pertama, kemungkinan besar itu adalah saat dimana Suzume ingin keluar rumah dan dia mengunci pintu rumahnya. Lalu scene berikutnya memperlihatkan Suzume yang sedang mengunci sepedanya. Mungkin ini adalah scene ketika Suzume baru saja tiba di desa terbengkalai dan dia meninggalkan sepedanya di dekat jalan masuk. Tapi sebelum masuk, Suzume tidak lupa untuk mengunci sepedanya. Kemudian kita diperlihatkan Suzume yang turun ke dalam genangan dan dia mulai mendekati pintu itu. Sebelum teaser ini rilis, muncul teori yang mengatakan kalau film ini yaitu Suzume no Tojimari mempunyai hubungan dengan film Tenkinoko karena visual key-nya memperlihatkan pintu yang berada di tengah air seakan-akan pintu itu dikelilingi oleh banjir. Tapi teori itu terbukti salah setelah kita diperlihatkan scene ini. Dari sini bisa diambil kesimpulan kalau alasan kenapa bisa ada banyak genangan air di dekat pintu karena atap gedungnya rusak. Jadi genangan air itu kemungkinan berasal dari air hujan.
Kemudian, scene berfokus ke matanya Suzume yang sepertinya adalah saat ketika dia membuka pintu dan tiba-tiba saja pemandangan yang Suzume lihat berubah drastis. Nah, kalau kalian baca di sinopsis, terlihat kalau apa yang ada di balik pintu adalah pemandangan bintang, matahari terbenam, dan juga langit pagi yang semuanya saling menyatu. Informasi ini bisa menjelaskan kenapa bisa ada pantulan bintang di matanya Suzume, karena pada saat itu, Suzume sedang memandangi langit malam yang penuh dengan bintang, padahal sesaat sebelumnya langit masih tampak cerah. Selanjutnya, muncul scene burung yang sedang terbang pada saat matahari terbenam dan Suzume yang sedang berlari. Berlari di dalam bangunan, berlari di pinggir jalan, dan Suzume yang terpleset. Scene pertama sepertinya memperlihatkan Suzume yang sedang berlari untuk bisa keluar dari bangunan itu setelah sebelumnya dia membuka pintu. Ini berarti ada sesuatu yang keluar dari pintu itu sehingga membuat Suzume berlari menjauh. Scene kedua memperlihatkan Suzume yang sedang berlari di pinggir jalan sambil membawa kursi. Nah, kalau kalian jeli, selain membawa kursi, Suzume juga sedang membawa kunci di tangan kirinya. Ini berarti Suzume sedang berlari menuju ke tempat misterius tadi untuk mengunci pintu itu. Scene ketiga memperlihatkan Suzume yang sedang terpleset dan sepertinya dia ingin masuk ke dalam bangunan yang tampak seperti sekolah. Di scene ini juga bisa kita lihat kalau Suzume seperti dikejar oleh sesuatu berwarna merah dan saat itu dia sedang memegang kunci di tangan kanannya. Artinya scene ini berada setelah Suzume sampai di desa terbengkalai dan dia mencoba masuk ke gedung tempat dia menemukan pintu tadi. Nah, sesuatu berwarna merah itu kemungkinan adalah bencana atau malapetaka yang dimaksud di dalam sinopsisnya. Di mana ketika pintu itu dibuka, satu persatu pintu di seluruh penjuru Jepang juga ikut terbuka, dan pintu itu harus segera ditutup agar bisa mencegah malapetaka yang berada di balik pintu. Lalu muncul scene kursi yang dilempar dari lantai atas dan Suzume yang melihat ke samping. Sekali lagi, kita masih belum bisa berspekulasi apa-apa tentang kursi itu. Kalau memang kursi itu sangatlah penting, lalu kenapa malah dilempar keluar jendela? Nah, mungkin ada sesuatu yang ngebuat Suzume kaget ketika menyentuh kursi itu dan dia secara refleks malah melempar kursi itu keluar jendela. Kemudian scene Suzume yang melihat ke samping sepertinya adalah saat ketika dia pertama kali melihat pintu putih dan terkejut ketika tahu ada pintu yang berdiri di tengah gedung. Selanjutnya di sini terlihat Suzume yang sedang menahan pintu agar tidak terbuka bersama dengan pria misterius tadi. Nah, kalau kalian perhatikan, sepertinya tangan kiri pria itu terluka, makanya dia menahan pintu dengan punggungnya sambil memegang tangan kirinya yang berdarah. Nah, mungkin pria itu terluka akibat serangan dari sesuatu berwarna merah yang berasal dari balik pintu itu. Pria itu kemudian menggunakan kunci yang telah Suzume bawa dan mengunci pintu tersebut. Lalu kita diperlihatkan Suzume yang hanya bisa terheran melihat cara kerja kunci itu. Nah, kalau kalian perhatikan scene ini, ketika pintu itu berhasil dikunci, langitnya berubah dari yang awalnya gelap menjadi cerah. Padahal di scene sebelumnya, kita diperlihatkan Suzume yang berlari membawa kunci, dan langit terlihat menguning karena matahari terbenam. Dari sini, ada kemungkinan kalau scene Suzume berlari sambil membawa kunci terjadi setelah dia mengunci pintu putih tadi. Atau bisa juga scene itu ternyata berada di dunia yang ada di balik pintu. Makanya langitnya terlihat berbeda dengan dunia asli Suzume. Karena sesuai dengan apa yang ada di sinopsisnya, tertulis kalau apa yang ada di balik pintu adalah pemandangan bintang, matahari terbenam, dan juga langit pagi yang semuanya saling menyatu. Jadi mungkin di balik pintu ada daerah di mana langitnya penuh dengan bintang, dan juga ada daerah di mana langitnya terlihat cerah bagaikan masih pagi, dan juga ada daerah di mana langitnya terlihat menguning karena matahari terbenam. Nah, itu tadi breakdown scene per scene untuk teaser Suzume no Tojimari. Dari teaser ini bisa gue ambil kesimpulan kalau semua scene yang muncul di sini adalah prolog dari movie-nya, yaitu sekitar 10 hingga 15 menit pertama. Karena semua yang ditampilkan di teaser ini sebagian besar sudah diceritakan di dalam sinopsisnya. Satu hal yang gue sangat nantikan di teasernya adalah konfirmasi apakah Red Wimps akan kembali mengisi soundtrack di film ini. Tapi karena teaser kemarin belum mereveal apa-apa mengenai musiknya, maka kita masih harus menunggu di trailernya nanti. So, sampai jumpa ketika trailer Suzume no Tojimari sudah rilis. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semuanya sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Sebelum gue masuk Saweria, gue ucapin terima kasih banyak untuk para petualang Adamantite di bulan April ini, yaitu fans Kuroge's Nime, Joseph Rafael Andre, Nigrado fans, dan Marvelox D. Yo, waktunya Saweria ada dari JTYT Singkawang. Bang, tolong bahas detail kecil anime Magia Record dari season 1 sampai season 3, Bang. Gini, gue tuh malas bro nonton Magia Record. Kenapa? Karena gue masih gak mau nonton apapun yang ada hubungannya dengan Madoka Magica. Dan ada dari X Chronova, Bang, sebenarnya batas karma atau sense of justice normal terendah tanpa pengaruh magic atau skill di Overlord berapa? Setahu gue ya, kalau nilai karma terendah itu sudah pasti adalah minus 500. Itu udah yang paling rendah. Bisa lebih rendah lagi, tapi itu pakai efek skill. So, itu tadi dari Saweria. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.